Cek 1 2. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat trader di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Zaim di channel saya MatsFX. Dan channel ini membahas tentang cara trading saya yang saya namakan MatsFX System. Jadi sistem yang saya buat dalam riset saya selama 2 tahun untuk menemukan formula yang tepat untuk trading. Jadi hari ini saya ada open posisi ya di USD JPY ya, dan updateannya adalah sebentar lagi kena take profit ya teman-teman. Nah, take profit yang saya pasang di sini sebentar lagi ya. Nah, saya open posisi menggunakan sistem ini, dan alhamdulillah ya, trailing stop sudah turun semua, ketiganya trailing stop sudah turun. Jadi seandainya harga berbalik pun ya kita tetap profit ya, walaupun sedikit gitu, tapi yang pasti kita nggak jadi loss gitu ya. Jadi MatsFX System ini adalah sistem yang saya buat berdasarkan tren ya. Nah, jadi pembalikan arah kecil gitu, atau kalau bahasa tradingnya itu disebut dengan retracement gitu ya. Jadi saat tren itu naik, biasanya ada penurunan sekitar 30 atau 50% dari tren awal, dan tren akan melanjutkan naik gitu. Nah, seperti itu, dan saya curi momen saat dia turunnya gitu ya. Nah, seperti ini. Saat ini sedang tren naik. Terus dalam satu tren naik ini, gelombang pertama dia akan turun ke area 30% sampai 50% dari tren ini, maka dia akan kembali naik gitu ya. Nah, jadi saya memanfaatkan momen itu untuk ambil posisi sell gitu. Jadi saat dia naik ke atas, saya sell di titik-titik tertentu. Untuk acuan sellnya pun ada caranya gitu ya. Jadi berdasarkan indikator-indikator yang ada untuk menentukan titik di mana kita untuk sell gitu. Nah, seperti di video ini saya sell USD CAD, USD JPY di sini ya, di 3 titik atau 3 harga ini, dan harga turun ke bawah gitu kan, menjemput trailing stop dan sedang running ke take profit. Jadi caranya, saat kita menemukan momen seperti ini tadi, kita lihat dulu indikator pertama. Kita lihat indikator tren dulu. Saat beberapa jam yang lalu trennya adalah hijau dua-duanya ya. Jadi di sini warnanya hijau. Maka saya dapat menemukan, wah ini sedang tren naik. Jadi cara kita tinggal nunggu momen sellnya. Nah, saat sudah menemukan di mana tren, maka saya lihat apakah harga sudah menyentuh garis support resisten baru gitu ya, membentuk garis support resisten baru. Ternyata harga membentuk kan, naik ke atas gitu ya. Terus ada garisnya baru muncul dari sebelumnya. Jadi ini bisa dikatakan puncak gitu ya. Nah, fraktal ini belum ada, jadi fraktal ini masih kosong ya. Jadi kita tarik Fibonacci-nya dari yang terbawah atau yang lembah paling bawah, dimana titik yang bagus gitu kan. Titik yang bagus adalah titik dimana ada indikator yang sinkron. Nah, seperti ini. Garis support resisten ada di sini, fraktal ada di sini, dan stokastik berada di area sini, area bawah ya, area 20 sampai area 10 ini. Maka ini adalah titik atau
lembah yang paling bagus untuk kita menarik Pibo. Nah, jadi saya tarik Pibo ke atas. Waktu itu ini belum ada fraktal ini belum ada, jadi saya pindah ke M30 untuk mencari fraktal. Nah, ternyata ada fraktal di M30. Nah, maka saya putuskan untuk sell, dan ternyata dia turun. Ya, seperti itu saja teman-teman ya. Saat dia sudah menjelang turun, akhirnya muncullah fraktal di H4, artinya menunjukkan bahwa tren benar-benar turun gitu. Nah, untuk USD JPY sebentar lagi kita kena take profit, tapi saya ada open posisi lagi di GBP NZD sesuai prediksi. Nah, tapi ini kembali naik ya. Nah, tadinya kan kita open posisi di sini ya, di sini sell entry 3 saya kena dan sedang menuju stop loss nih ya. Nah, kalau seandainya dia loss pun ya saya nggak kehilangan balance kan kita sudah dihitung ya. Nah, tapi ini adalah momen dimana kita bisa menemukan titik pembalikan teman-teman. Nah, di GBP NZD kita bisa lihat sekarang dia berada di puncak ya, di puncak baru, dan garis support resistance pun ada muncul baru. Maka kita standby aja, kita naikkan aja dulu ke puncak terbaru, terus kita pindah ke M30. Yang di bawah nggak usah diganti ya, yang ini nah yang ini nggak usah diganti. Saya ngambil di sini ya karena ada dua yang menunjukkan valid ya. Kalau di sini enggak, lihat support resistance-nya ada di sini, support resistance-nya. Jadi ambil di bawah sini. Terus tarik Pibonya. Nah, kita tinggal cari atau kita tinggal lihat momen-momen dia pembalikan gitu ya. Nah, sekarang kan masih belum ada fraktal ya, jadi kita tunggu aja, standby aja dulu gitu. Karena kalau masalah ini sudah tereksekusi ya biarkan saja gitu kan. Kita sudah ada kalkulator kan sebelumnya, jadi untuk menghadang atau menghalau dan mengamankan dana kita kalau seandainya dia menyentuh stop loss. Tapi ini adalah momen terbaik juga untuk menemukan titik pembalikan arah pertama, jadi kita bisa langsung entry di entry 3. Jadi untuk saat ini saya standby, saya nunggu dulu. Nah, sekarang kan sudah running ya, jalan, jadi saya nunggu dulu sampai muncul ada fraktal, baru saya entry, baru saya input harganya. Nah, dan stop loss dan take profit yang saya kena tadi ya, take profit di awal open posisi tadi saya akan ikutkan ke take profit baru. Nah, 96485 saya ikutkan seperti itu teman-teman ya. Sorry, nah saya ikutkan. Nah gitu, jadi ini biarkan saja, nggak usah di close. Kalau dia turun lagi kan double ya, ada tambahan dari open posisi yang ini. Tapi saya belum waktunya untuk memasang open posisi, karena kemungkinan kalau dia akan naik lagi nanti dipindah-pindah lagi dong, dihitung-hitung lagi dong. Jadi saya nunggu fraktal aja dulu, kalau udah ada fraktal baru saya hitung gitu ya. Nah, jadi ini standby aja dulu di sini, biar nanti ada fraktal langsung saya tarik, saya pasang, dan saya input harga. Oke, 12 menit lagi ya. Oke, kita kembali ke USD JPY tadi.
Oke, sebentar lagi ya teman-teman ya, dia menjemput take profit nih. Satu langkah lagi nih. 20 pip lagi ya. Toh kalau dia berbalik arah pun saya sudah profit juga nih, karena ada trailing stop yang mengamankan dana. Oh ya, TS ini artinya trailing stop ya. Bisa saya tulis ini TS, nah trailing stop gitu kan, jadi nggak banyak kali kalimatnya biar nggak memenuhin apa pibol gitu kan. Nah, masih lama teman-teman ya untuk GBP NZD. Nah ini kemungkinan dia akan berbalik arah nanti ya, jadi kita standby aja, taruh aja dulu. Kalau dia masih mau naik ya ikutin aja gitu sampai dia muncul fraktal, baru kita entry gitu ya. Di M30 muncul fraktal gitu kan, nanti di H4 berarti 80% dia sudah membentuk puncak gitu ya, jadi kita tinggal turun gitu, jadi market tinggal turun. Jadi standby nyari fraktalnya di awal untuk M30 dulu. Kalau dia masih mau naik ya sudah, naik aja dulu gitu kan. Asik ya. Nah, cara trading ini aneh gitu. Cuman inilah yang yang saya tekunin gitu kan, saya riset gitu ya. Dan saya bikin channel ini tujuannya bukan untuk pamer ya, saya ingin menjadikan channel ini sebagai jurnal saya trading juga. Jadi saya bisa merevisi, dan jika ada kesalahan-kesalahan saya bisa lihat di video-video gitu kan, saya bisa teliti lagi agar di kedepannya bisa lebih baik gitu kan dalam menentukan open posisi gitu, dalam analisa gitu ya, atau untuk mengecek apakah ada kekurangan dan kesulitan dalam trading gitu menggunakan teknik ini. Jadi dengan video ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan saya trading gitu, dan sekaligus ingin berbagi gitu kan. Jadi sekali lagi ya, tanpa basa-basi nih teman-teman, subscribe ya, jangan lupa nih, biar bisa berkembang juga nih, biar saya semangat juga. Kalau betul-betul ada yang nonton kan saya juga semangat gitu kan. Saat ini penontonnya masih sedikit, masih nggak tahu ya masih berapa, pokoknya masih dikit banget gitu karena channelnya memang baru. Tapi jika kalian betul-betul tertarik atau nonton video ini ya support dengan subscribe gitu. Dan jika kalian ingin belajar forex atau ingin trading forex juga, silahkan bergabung ya, channelnya sudah saya kasih di deskripsi, bisa kalian bergabung melalui channel tersebut ya, melalui link tersebut, channel lagi. Dan ngomong pun saya masih belepotan ya, karena memang saya bukan YouTuber ya, saya selama ini trading ya di rumah diam gitu kan, sendirian gitu. Nah di sini saya pengen bikin jurnal sekaligus untuk sharing gitu. Nah jadi saya coba untuk belajar untuk bicara sambil trading gitu, seolah-olah ada temannya gitu.
dia masih mau naik lagi, ya udah kita ngikutin aja gitu. Kita tunggu aja sampai dia ada fraktal baru kita pasang di M30 nya. Standby aja gitu ya. Nah, mana tadi USD JPY masih ya, masih mau ini dia ya, lanjut turun, masih bernapas dia. Biarkan saja. Nah, jadi inilah tradingnya. Kalau menurut teman-teman merasa trading seperti ini stylenya wah simple gitu kan, enak gitu ya, silahkan diikutin ya. Tapi kalau menurut teman-teman ini berlawanan dengan style yang teman-teman miliki atau dengan teknik yang teman-teman punya, ya semoga saja ini jadi pelajaran baru gitu ya. Nah, jadi saya nggak harus menyarankan kalau trading menggunakan sistem saya. Silahkan gunakan sistem-sistem di luaran sana, banyak sistem yang bagus-bagus juga. Tapi kalau saya udah nyaman dengan teknik seperti ini ya, saya coba perbaiki gitu ya. Siapa tahu semakin diperbaiki, semakin dilatih, nanti kita akan semakin tepat dan semakin jeli gitu dalam bertrading forex. Lima menit lagi pergantian candle teman-teman. Jadi masih lama ya. Nah, sekarang sudah berapa menit nih saya bikin video? Udah 17 menit. Oke, saya rasa itu dulu untuk video kali ini ya. Nanti malam kita coba cek lagi apakah ada perkembangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.